Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Nah, akhirnya pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai plus minus capres yang namanya Prabowo Subianto. Oke. Nah, seperti review saya sebelumnya terhadap dua capres, yang pertama Pak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, ya biasalah komennya beragam. Seperti saya dituduh sebagai orang yang pro Pak Anies Baswedan. Kemudian bahkan ya biasalah dibully. Saya dulu ini pengagum Bapak gitu ya. Tapi sekarang begitu Bapak, dalam hal ini ketika saya mereview Pak Ganjar, ternyata Pak Chandra itu ngebelain Pak Anies, malah menyerang kekristenan saya gitu. Kok lucu ya? Nah, kan waktu itu saya puji ya Pak Anies dengan program BOTI-nya yang diberikan kepada seluruh rumah ibadah. Lah, saya sebagai pendeta Kristen gitu ya, gereja kami tidak menerima dana BOTI dari Pak Anies. Jadi jangan nganggap gereja kami menerima dana BOTI dari Pak Anies gitu ya, terus saya bangga-banggakan BOTI. Enggak, kami tidak menerima BOTI. Kemudian dia singgung lagi, wah itu kan dana BOTI seperti persepuluhan buat pendeta-pendeta Kristen. Saya kasih tahu, gereja saya juga tidak mengajarkan persepuluhan. Jadi gereja kami sudah cukup ya. Jadi jangan coba-coba, padahal yang nyerang saya juga sama-sama orang percaya gitu ya. Kan lucu gitu ya, bikin malu gitu ya. Prinsip saya, santai aja kalau Anda nggak suka saya gitu ya. Jangan nyerang agama saya ya. Jangan nyerang pribadi saya. Bilang aja misalnya, Bapak ngaco gitu ya, oke gitu. Oke deh ya. Nah, ini saya mau bahas Pak Prabowo. Sepertinya juga akan ada serangan seperti itu. Cuman yang seperti yang sudah saya katakan, saya nggak peduli. Tetap saya bahas plus minusnya ya. Nanti jangan bilang lagi ya, wah Pak Chandra di endorse ini sama Pak Prabowo. Oke, karena saya bahas plus minusnya. Juga mengenai minusnya Pak Prabowo yang sudah terkenal itu, pasti Anda nantikan kan, saya bahas mengenai apa? Pelanggar HAM, pasti saya bahas. Penculikan aktivis, saya bahas. Kerusuhan Mei, saya bahas. Jadi simak videonya sampai habis. Jadi supaya Anda tahu, saya bahas plus minusnya. Ya, tapi kalau memang dia ada plusnya, mesti saya sebut dong. Kalau dia ada minusnya, ya harus saya sebut juga. Jadi kalau Anda misalnya suka sama Pak Prabowo juga, ketika saya bahas minusnya gitu ya, jangan marah sama saya juga. Memang Anda bisa baca kok di media-media gitu ya. Begitu juga kalau saya bahas plusnya, Anda juga jangan nuduh saya dibayar sama Pak Prabowo gitu ya. Oke, saya mulai ya. Ya, ini saya mulai dari plusnya dulu ya. Minusnya, sabar, pasti saya bahas ya. Jadi ditonton sampai habis. Nah, di sini Anda lihat ya. Ini pertengahan tahun lalu ya, ada survei yang menyatakan, ini dari CNN Indonesia ya. Bukan dari saya loh ya. Saya cuma menyampaikan Prabowo menteri terbaik saat kepuasan terhadap Jokowi menurun. Ternyata pertengahan tahun lalu kepuasan terhadap Pak Presiden kita itu menurun. Sekarang katanya sih sudah naik lagi ya. Saat itu ternyata ketika disurvei menteri terbaiknya adalah Pak Prabowo. Itu CNN Indonesia ya. Bukan dari Chandra Teja ya. Nanti Anda bilang saya dibayar lagi ya. Kemudian liputan 6. Survei PWS. 5 menteri Jokowi berkinerja terbaik. Prabowo urutan pertama. Ya harus saya bacakan dong. Ya. Jadi jangan ngeyel lagi ya. Wah, kali ini dia dibayar sama Prabowo. Berarti liputan 6 juga dibayar dong sama Prabowo. Oke, lanjut. Nah, Detik juga memberitakan yang sama. Prestasi Prabowo menteri terbaik lewat kacamata survei.
Sudah 3 ya, media mainstream yang memberitakan. Jadi bukan karangan saya ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, nanti waktu kita bahas minusnya Pak Prabowo, waktu itu kan dia dituduh pelanggar HAM ya. Maka dia dilarang waktu itu masuk ke Amerika Serikat. Nah, sekarang ketika dia sudah melewati sekian masa gitu ya, dan dia pun akhirnya jadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi, dia akhirnya berkunjung ke Amerika Serikat dan dia dibela oleh para pejabat militer Amerika Serikat. Dikatakan, iya rekan kita. Wah, jadi sudah diterima nih Pak Prabowo. Artinya, oke deh, mungkin beliau ada catatan hitam ketika dia menjabat sebagai Pangkostrad waktu itu. Itu pun ada latar belakangnya nanti ketika kita bahas minusnya. Tapi itu kan dia sudah menjalani tanda kutip hukumannya, sudah dipecat dan segala macam, dan sekarang sudah jadi menteri, ya sekarang dia sahabat kita, kira-kira gitu ya. Nah, ini nih, jangan marah sama saya lagi nih, beritanya memang begini. Anda tahu ketika pandemi COVID, siapa menteri yang paling banyak melobi negara-negara asing sehingga banyak menerima bantuan? Ya, Menteri Kesehatan ada kali ya, tapi saya enggak terlalu konsentrasi karena Menteri Kesehatan tidak menjadi capres. Tapi ketika saya research ini, saya ketemu ternyata Pak Prabowo ketika dia jadi Menteri Pertahanan, dia juga melobi negara-negara asing supaya kita mendapatkan bantuan ya dalam menangani pandemi COVID-19. Di sini dia lobi Amerika Serikat, dia dapat bantuan 500 ventilator. Padahal dia Menteri Pertahanan loh, bukan Menteri Kesehatan loh. Ya kan? Artinya beliau menunjukkan dia mau kerja ekstra. Ya, demi menanggulangi suatu pandemi yang mengancam kehidupan kita. Oke, bagus dong. Ini yang saya bilang plus. Ya harus diterima lah ya. Kemudian dia juga melobi negara Australia sehingga kita mendapatkan bantuan APD. Ya, hebat dong Menteri Pertahanan tapi melakukan fungsi di bidang kesehatan. Ya, juga dia melobi Tiongkok. Ya, jadi Tiongkok itu memberikan bantuan alat kesehatan. Ya, kemudian sama Pak Prabowo diserahkan ke sejumlah rumah sakit rujukan untuk penanggulangan COVID-19. 3 negara lo ya, Amerika Serikat, Australia, dan Tiongkok. Nah, kemudian dia juga membangun sejumlah rumah sakit TNI baru. Ya, ada 25 rumah sakit TNI ya yang akan beroperasi di tahun 2023 ini, dan juga 6 laboratorium keamanan biologi. Ya, seorang Menhan ya menginisiasi pembangunan 25 rumah sakit. Ya, kebetulan berkorelasi dengan TNI ya. Tapi dia punya concern loh sama kesehatan ya. Kemudian Kementerian Kehakiman Pertahanan juga meningkatkan fasilitas 110 rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Ya. TNI itu punya 110 rumah sakit di seluruh Indonesia, ditingkatkan fasilitasnya oleh Kementerian Pertahanan, oleh Menteri Prabowo ya. 110 rumah sakit TNI, jangan main-main ya. Kemudian dia juga merubah gedung Badiklat Kementerian Pertahanan menjadi tempat isolasi COVID. Inisiatif seorang menteri yang harus dihargai ya. Jadi kalau Anda bilang Prabowo begini, Prabowo gini, lihatlah plusnya juga gitu ya. Kita harus fair ya. Anda jangan selalu dibodohi sama lagu lama kaset baru. Nah, ntar saya bicara ya lagu lama kaset baru itu apa. Dia juga menandatangani perjanjian MOU dengan WHO bentuk pusat pelatihan medis. Gila ya, Menteri Pertahanan menandatangani MOU dengan WHO, bukannya Menteri Kesehatan. Hebat ya ini ya. Sorry ya kalau Anda, wah Pak Chandra dari tadi muji-muji Pak Prabowo. Nggak tahu tuh Pak Prabowo itu pelanggar HAM. Nanti sebentar saya bahas ya. Sabar dong ya. Nah, di sini juga dibahas lah
Ternyata dia concern sekali mengenai pandemi COVID-19. Sehingga dari sini beberapa orang melihat dia menunjukkan kapasitasnya sebagai calon pemimpin berikutnya. Orang yang concern gitu untuk sesuatu yang penting bagi kehidupan berbangsa, meski itu bukan tanggung jawabnya. Kan bisa saya Menteri Pertahanan, ngapain saya ke Amerika lobby-lobby dapetin ventilator, kan begitu ya. Tapi dia lakukan. Ya, nah. Kemudian kelebihannya apa lagi? Kemarin yang pertama itu kan saya bahas Anies Baswedan yang memberikan kuliah di Oxford ya, dengan bahasa Inggrisnya yang fasih. Itu pun ternyata ada yang nggak seneng gitu ya. Pak Chandra ini bela-belain Anies Baswedan. Nah sekarang saya belain Prabowo, mau apa? Enggak lah. Nah di sini saya cuma mau kasih tahu bahwa Pak Prabowo pernah mencuit ya di Twitter. Dia bilang selain bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, pastilah ya, bapaknya orang Jawa, pasti dia bisa bahasa Indonesia dan dia bisa bahasa Jawa gitu ya. Ayah saya juga mengajarkan bahasa Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman. Jadi ada 4 bahasa asing dan 2, yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa Jawa. 6 bahasa ini masih saya pergunakan. Jadi kalau dia harus diharuskan pidato dalam bahasa Inggris bisa, pidato dalam bahasa Belanda bisa, Perancis bisa, Jerman bisa. Nah tapi di sini di FIFA cuman bilang 3 ya, oke lah, cincai lah, beda-beda dikit ya. Nah kemudian kelebihannya apa lagi? Dulu dia dibenci gitu ya sama Jokowi mania. Tetapi sekarang Jokowi mania itu resmi mendeklarasikan Prabowo mania 08. Kok 08? 08 itu sandi radionya si Pak Prabowo ya, 08. Kebetulan ini lagi Pilpres untuk presiden yang ke-8. Wah, ini cocok nih kira-kira begitu ya. Maka namanya jadi Prabowo Mania 08. Dan Joman ini yang dulu mendukung Pak Jokowi sekarang mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Dia tidak mendukung Ganjar. Lah, Bapak ini berita tidak kredibel nih. Nah, saya waktu kemarin diserang gitu. Lah ini dari Kompas loh. Dari mana tidak kredibel? Beritanya begitu. Kalau Anda nuduh saya nggak kredibel ya Anda nuduh Kompas dong tidak kredibel ya. Jadi kalau memang sesuatu yang bagus ya kita ungkapkan ya, santai aja ya. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Minusnya apa saja dari Pak Prabowo? Ya sudahlah, kita tahu semua. Pak Prabowo itu pelanggar HAM katanya ya. Nah kita lihat sini ya. BBC News Indonesia mengungkapkan dokumen rahasia Amerika Serikat ya. Prabowo perintahkan penghilangan aktivis 1998. Nah, Anda boleh search di Google, Anda baca di situ sepuas-puasnya ya. Ya, memang ada dokumen yang akhirnya dibuka bahwa Pak Prabowo perintahkan penghilangan aktivis 1998. Oke. Ini saya ceritakan latar belakangnya ya. Saya termasuk orang yang dulu bertanya-tanya karena rumornya itu Pak Prabowo itulah dalang misalnya kerusuhan, dalang pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa itu dilakukan oleh militer-militer yang anak buahnya Prabowo. Kebetulan kan saya kan Tionghoa gitu kan, kesel juga dengarnya ya. Tapi saya cari, yang saya dapat adalah sampai sini, yaitu menghilangkan aktivis 1998 saja. Tidak ada soal bahwa yang misalnya yang melakukan pembakaran itu adalah anggotanya Pak Prabowo dari Kesatuan Kostrata. Gak ada. Yang ada ini. Nah, penghilangan aktivis 1998 itu juga panjang ceritanya ya. Singkatnya lah ya. Ketika itu mertuanya kan Pak Soeharto, dan dia sebagai Pangkostrat yang juga diperintahkan oleh mertuanya untuk mengamankan Jakarta. Dulu kan banyak nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kalau kita demo gitu ya, nggak segampang itu diciduk gitu ya. Dulu kan orang vokal sedikit diciduk. Nah, ketika diadili, Pak Prabowo mengatakan ini saya menjalankan perintah.
Dari siapa? Presiden, mertua saya. Kira-kira begitu. Anda bacalah dokumen-dokumennya ada di sini gitu ya. Singkatnya, ini seperti Jenderal Verdi Sambo memerintahkan anak buahnya. Mana berani ngelawan itu anak buahnya. Ya kan? Malah ada siapa tuh, Brigadir J ya namanya, disuruh bunuh, tembak-tembak gitu. Tapi dari data yang ada, nggak ada cerita Pak Prabowo itu nembak orang, anak buahnya bunuh orang. Yang ada adalah menculik, menghilangkan. Nah, nanti kita lihat siapa aja yang dihilangkan. Nah, menariknya ntar kita lihat ya, orang-orang yang dihilangkan itu justru akhirnya jadi aktivis Gerindra. Nah, ini seru kan ya. Oke, nanti. Itu ya. Jadi betul Pak Prabowo dapat tugas dari Pak Soeharto untuk membungkam deh gitu ya, disekap deh gitu ya aktivis 1998. Anda lihatlah dokumennya. Nah, di sini di Tirto juga memuat suatu berita yang sensitif ya, tapi ya sudah jadi konsumsi publik. Persaingan para jenderal di balik kasus penculikan dan kerusuhan 1998. Panjang ceritanya di situ ya. Anda search sendiri di Tirto untuk Anda post, nggak mungkin saya bacakan gitu ya. Tapi intinya inilah rangkumannya ya. Rangkumannya adalah bahwa dari Maret 98 sampai Juni 98 itu ada namanya Operasi Mantap, pengamanan pemilu 1997 dan sidang umum MPR 1998. Nah, pada 27 Juli 1996 ada peristiwa Kuda Tuli ya, singkatannya lupa saya, Kuda Tuli gitu ya. Itu kantor PDI itu diambil paksa, sehingga akhirnya Ibu Mega harus bikin lagi yang namanya PDI Perjuangan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, antara April 1 sampai Mei 1997 ada 5 simpatisan PDI dan P3 hilang. Oke. Kemudian dari Februari sampai Maret 1998 tim Mawar menculik 9 aktivis. Nah, tim Mawar ini ada di bawah Pak Prabowo. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum lah ya. Diculik tuh 9 aktivis. Maksudnya ya supaya lu jangan ngoceh terus, udah lu bikin panas nih situasi gitu. Nah, itu tim Mawar memang ada di bawah Pak Prabowo ya. Kemudian dari Februari sampai Mei 1998 ada 4 aktivis PRD hilang. Kemudian 12 Mei 1998 ada 4 mahasiswa Trisakti ditembak. 13 sampai 15 Mei 1998 ada kerusuhan Jakarta, 4 orang hilang. 21 Mei 1998 Soeharto mundur. November 1998 Prabowo dipecat dari dinas militer. Ya. Kemudian 22 tahun kemudian Wiranto, Luhut Panjaitan, Fahru Rozi sekarang ini maksudnya ya, bahkan Prabowo, Syafri justru berada di lingkaran Jokowi. Mereka dulu berhadap-hadapan gitu ya. Sekarang mereka rukun gitu ya. Tapi di sini ada catatan, janji Pak Jokowi bakal mencari 13 orang yang hilang itu tak pernah dilakoni. Yaitu urusan ini deh ya. Nah, di sini sampai kapanpun Anda cari ya, Anda nggak akan ketemu bahwa Pak Prabowo itu yang memerintahkan pasukannya untuk membakar Jakarta. Itu kan banyak dihembuskan seperti itu ya. Pak Prabowo dan pasukannya dibalik pemerkosaan puluhan bahkan ratusan wanita-wanita Tionghoa. Itu kan suatu fitnahan yang keji ya. Saya sering berdiskusi sama beberapa teman yang masing percaya itu. Saya bilang, please deh, jadi orang yang cerdas. Anda punya datanya. Kalau Anda punya datanya, saya mau lihat. Atau Anda dari siapa? Saya mau dengar dari orangnya langsung. Jangan katanya. Nah, itu kan sumber fitnah yang terus menerus ya. Pokoknya setiap mau pilpres diputar lagi itu kaset. Mau pilpres diputar lagi kasetnya. Tapi kalau dibilang ada tim Mawar menculik 9 aktivis, betul. Dan oleh karena itu Pak Prabowo akhirnya dipecat dari dinas militer. Ya karena menjalankan tugas dari Pak mertua. Oke, jadi sudah mulai cerdas ya. Ya mau diapain gitu kan, di garis militer harus mengikuti perintah atasan kan. Nah, ini sedikit catatan dari CNN mengenai Prabowo, Wiranto dan kenangan 22 Mei ya. Ini tulisan Pak Habibie ya.
Wiranto waktu itu menganggap Prabowo yang menjabat Pangkostrat berupaya melancarkan rencananya sendiri untuk menggerakkan pasukan. Ya, di sini Pak Habibie di dalam bukunya yang detik-detik yang menentukan jalan panjang Indonesia menuju demokrasi, Pak Wiranto menghadap ke Pak Habibie yang diangkat sebagai presiden. Dan dilaporkanlah rencana Pak Prabowo. Atas dasar itu Habibie mengambil kesimpulan bahwa Prabowo bertindak tanpa sepengetahuan Pangap. Pangapnya kan Pak Wiranto waktu itu. Pangap melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta. Nah, kalau versinya Prabowo, karena Jakarta kosong, karena para jenderal meeting di luar kota, ya. Kemudian panjanglah dan baca sendiri. Jadi Jenderal Wiranto di sini mohon petunjuk. Dari laporan tersebut Habibie berkesimpulan bahwa Pangkostrat yaitu Pak Prabowo bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangap. Dan ini bertentangan dengan petunjuknya Habibie, sehingga ia setuju mencabut jabatan Prabowo sebagai Pangkostrat. Prabowo sendiri menghadap kepada Habibie untuk melepaskan jabatannya pada 23 Mei 1998. Sebelum menerima keputusan itu, Prabowo sempat berdebat dengan Habibie untuk mempertanyakan pencopotan jabatannya. Ia juga menyatakan pencabutan jabatannya itu merupakan bentuk penghinaan kepada dirinya sebagai menantu Soeharto dan keluarganya. Prabowo menilai Habibie salah paham dengan pergerakan pasukan Kostrad yang dilaporkan Wiranto. Kemudian kata Prabowo, saya bermaksud untuk mengamankan presiden, kata Prabowo. Seperti yang ditulis oleh Habibie di bukunya. Kemudian Habibie bilang, presiden apa? Anda ini naif, kira-kira gitulah ya. Nah, kemudian setelah itu Pak Wiranto dibilang mengemban karir yang cukup baik, sedangkan Prabowo ya dilepaskan setelah dipecat, dilepaskan dari dinas kemiliteran gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu mengenai kekisruhan sekitar Mei. Jadi benar Prabowo sudah diadili, salah satu yang mengadili juga ada Pak Agung Gumelar waktu itu ya. Dan sudah menerima hukumannya, dipecat, sudah, dia terima. Oke? Tim Mawar memang ada di bawah komandonya, tapi enggak ada cerita bahwa pasukannya itu yang melakukan pembakaran sejumlah mall gitu ya, dan juga yang melakukan pemerkosaan puluhan bahkan ratusan wanita Tionghoa, nggak ada ya. Tapi kalau Anda masih percaya ya silakanlah ya. Kalau Anda mau jadi bebek bungu yang tidak ada fakta, cuman katanya gitu ya, oke. Nah, kemudian ada yang bilang lagi, minusnya Prabowo itu hutangnya besar itu, hutangnya nggak bayar. Nah, ini kita lihat datanya ya di Detik Finance. Ini kisah perusahaan Prabowo harus cicil hutang 40 juta dolar selama 20 tahun. 40 juta dolar kalau kita kali 15 ribu ya, biar gampang saja itu 600 miliar ya. Tapi ada ceritanya kenapa dia terlibat hutang 600 miliar itu. Dia beli perusahaan Kiani Kertas yang punyanya Bob Hasan, sahabat baik Soeharto, dalam keadaan merugi. Nah, tapi yang memberi hutangnya nggak mau tahu dong. Ya lu udah beli meskipun rugi ya lu mesti bayar. Oke, akhirnya masuklah ke persidangan, diputuskan terakhir Prabowo harus mencicil. Nah, orang yang memberikan hutangan tentu tidak terima gitu ya. Tapi ya udah keputusannya cicil 20 tahun. Itu sudah keputusan. Jadi kalau ada yang bilang Pak Prabowo itu nggak bayar hutang, nah, dengar dulu ceritanya ya. Benar dia berhutang, itu pun karena dia beli perusahaan yang rugi punya Bob Hasan, dan dia diputuskan oleh pengadilan ya sudah bayar cicil 20 tahun. Oke? Kalau masih nggak yakin, Anda cari sendiri faktanya ya. Nah, ini yang menarik. Dalam beberapa hari terakhir kita lihat Pak Wiranto itu mengadakan kunjungan ke kantor pusat P3 dan juga ke rumahnya Pak Prabowo. Ke kantor P3 dia menyerahkan sejumlah ex-kader Hanura, sebagai catatan Pak Wiranto yang mendirikan Partai Hanura ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal, karena dia bilang sudah tidak sejalan dengan misi dia lepas itu. Sekarang yang pegang itu Pak Oso itu ya. Oke.
Jadi dia lepas gitu ya. Sebagian kadernya, ex kader Hanuranya dia bawa ke P3, dititipkan di sana. Sebagian dia bawa ke Gerindra. Nah, di hadapan Prabowo kita lihat Detik News, saya juga lihat videonya di Liputan 6. Wiranto ngaku condong ke Gerindra. Ya. Nah, berita satu juga memberitakan alasan Wiranto kenapa condong ke Partai Gerindra. Nah, di sini dikatakan dia melihat Gerindra betul-betul menghormati dan menghargai para pendahulu kita. Ya, ia menilai partai berlambangkan Garuda itu telah menghormati para pendahulu yang memperjuangkan negara Indonesia. Ia juga menginginkan para kader ex Partai Hanura bisa berjuang bersama Gerindra. Anda bayangkan ya, seorang pangap yang waktu itu atasannya Prabowo memecat Prabowo. Jadi dalam hal ini pertemuan orang yang memecat dan orang yang dipecat. Yang memecat kan Wiranto. Yang dipecat siapa? Prabowo. Tapi setuju atau tidak setuju, saya lihat satu plus poin lagi di sini. Prabowo seorang yang rendah hati. Meskipun mungkin 20 tahun lebih lalu dia dendam gitu ya, tapi dia sudah bisa melupakan. Nah, ini pelajaran yang hebat gitu ya. Ya ada yang bilang, lah ini kan politik Pak, kan Bapak sudah bilang tak ada musuh yang abadi, tak ada yang kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan pribadi, kepentingan yang abadi. Maybe yes juga gitu ya. Tapi di sini hebatnya, mohon maaf ya, kita lihat hubungan Ibu Megawati dengan Pak SBY, yang dia merasa dibohongi sama Pak SBY karena waktu itu ketika ditanya, Pak SBY mau ini enggak, mau mencalonkan diri jadi presiden? Enggak Bu, akhirnya dia kan mencalonkan. Sampai sekarang masih dendam Ibu Mega. Dia nggak mau ketemu, kalau ketemu juga dingin gitu ya. Anda itu rahasia umum dah ya. Tapi itu tidak terjadi antara orang yang dipecat, dalam ini Pak Prabowo, dengan orang yang memecatnya, Wiranto. Malah Pak Prabowo di video yang saya tonton, dia mengajak Pak Prabowo untuk bersama-sama dengan Gerindra. Kita tinggal lihat nanti ya, apakah Pak Wiranto akhirnya bergabung dengan Gerindra, karena sudah terjadi sebagian kadernya dia titip ke P3, sebagian dia titip ke Gerindra. Yang mana sebelumnya dia mau ke PAN cuman batal. Kita lihat akhirnya Pak Wiranto berlabuh di mana. Oke, dari saya itu saja ya. Mungkin masih ada kelebihan-kelebihan dan masih ada kekurangan-kekurangan yang tidak sempat saya bahas karena masih banyak info yang mungkin tidak sempat saya cari. Silakan komen kalau Anda masih tahu mana yang plusnya, mana minusnya ya, supaya memperkaya bahasan saya ini. Mau marah-marah juga silakan ya, nggak masalah kok ya. Tapi nggak usah nyerang-nyerang saya pribadi deh ya. Anda picik gitu ya, nggak bisa menerima perbedaan pendapat artinya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.